Uni Eropa resmi masuk jurang resesi setelah ekonominya pada kuartal 2 2020 kembali mengalami kontraksi sebesar 11,9%. Perolehan PDB di tengah pandemi virus corona juga membuat Uni Eropa masuk ke jurang resesi setelah pada kuartal 1 2020 ekonominya harus terkontraksi 3,2%. Dan baru-baru ini Inggris juga merilis data ekonominya yang juga menunjukkan pertumbuhan negatif pada PDB negaranya yang harus terperosok cukup dalam pada kuartal keduanya. Seperti apa? Selengkapnya akan saya bahas dalam Haru Biru Resesi Benua Biru. Nah, di sini kata resesi memang mulai menjadi perbincangan hangat setelah berbagai negara di dunia mengumumkan bahwa mereka mengalami resesi terdampak pandemi COVID-19 yang mewabah di negaranya. Sebenarnya fenomena ekonomi ini bukanlah hal yang baru. Semua negara di dunia sangatlah berpeluang mengalami resesi ekonomi. Bila merujuk pada arti dari resesi sendiri adalah kondisi di mana perekonomian sebuah negara yang mengalami kontraksi atau pertumbuhan negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Apabila kita melihat PDB Inggris, memang di sini PDB Inggris pada kuartal 1 2020 harus terkontraksi sebesar minus 1,7% dan dilanjutkan kembali harus terkontraksi di kuartal 2 2020 sebesar 2 digit begitu di minus 21,7% secara year on year. Atas kondisi ini juga menjadi kali pertama Inggris masuk ke dalam jurang resesi selama 11 tahun terakhir. Hal tersebut juga didominasi dengan keadaan sektor jasa yang menggerakkan 4/5 ekonomi Inggris harus mengalami penurunan terbesar dalam catatan 1 kuartal. Nah, di sini memang sektor perhotelan juga ikut terpukul parah dikarenakan adanya pembatasan dan sejumlah protokol kesehatan yang membuat ruang gerak masyarakat menjadi terbatasi. Lebih lanjut, kantor statistik nasional Inggris juga menyebutkan memang bahwa kontraksi yang lebih besar ini tak ayal karena kebijakan lockdown yang dilakukan oleh pemerintah Inggris untuk menghentikan rantai penyebaran virus COVID-19. Lockdown di Inggris juga diketahui telah dilakukan dibandingkan negara Uni Eropa lainnya dan pembatasan secara ketat di Inggris juga baru diberlakukan pada 2 pekan setelah Italia dan juga 10 hari setelah Spanyol, lalu juga sepekan setelah Perancis. Dan juga Kantor Statistik Nasional pun memprediksi Inggris juga akan membutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengendalikan penyebaran virus, sekaligus juga aktivitas bisnis harus tutup dalam kurun waktu yang lebih panjang. Bahkan sejumlah ekonom juga menilai bahwa ekonomi Inggris akan terus mengalami kontraksi sebesar 9,5% di sepanjang tahun 2020 ini. Dan yang lebih mengenaskan lagi, Perdana Menteri Inggris Boris Johnson juga mempublikasikan bahwa jumlah perusahaan Inggris yang berencana memangkas jumlah pegawainya sebesar atau naik 5 kali lipat lebih tinggi begitu dibandingkan pada bulan yang sama di tahun lalu begitu. Dan juga memang di sini Perdana Menteri ini memang kondisi ini juga menjadi pertanda buruk begitu dari dampak ekonomi akibat COVID-19. Data juga menunjukkan bahwa 1.778 perusahaan di Inggris melaporkan kondisi perusahaannya kepada pemerintah dan berencana melakukan PHK sebanyak 139.000 karyawannya. Dan angka tersebut juga jauh lebih besar begitu daripada tahun sebelumnya yang hanya 345 perusahaan saja yang melaporkan akan mem-PHK karyawannya dengan total karyawan yang di PHK sebanyak 24.000 orang. Sangat banyak sekali. Dan seperti itulah resesi selalu menjadi momok yang menyeramkan bagi stabilitas kondisi perekonomian suatu negara. Namun di Uni Eropa bukanlah Inggris saja yang terkena resesi terdampak pandemi COVID-19. Negara mana saja yang masuk ke dalam jurang resesi bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang bisa kita lihat di sini sejumlah negara Uni Eropa masuk ke dalam jurang resesi dengan pertumbuhan ekonomi negatif selama 2 kuartal berturut-turut. Mulai dari ada negara Jerman begitu pada kuartal 1 2020 yang minus 2,2%, dilanjutkan terkontraksi kembali di kuartal 2 2020 sebesar minus 10,1% dan juga diikuti juga Spanyol yang juga masih dalam bagian negara di Uni Eropa yang harus kuartal 1 2020-nya juga terkontraksi minus 5,2%, dilanjutkan juga kontraksinya begitu di kuartal 2 2020 sebesar minus 18,5%. Lalu juga ada Italia di sini dengan kuartal 1 2020 harus mengalami PDB yang terkontraksi minus 5,5% dan dilanjutkan kembali pula kontraksinya di kuartal 2 2020 di minus 17,3%. Memang rata-rata dari negara ini
pelemahannya ataupun kontraksinya sebesar 2 digit di kuartal 2 2020 ini. Dan juga memang mengutip dari laman Johns Hopkins, sejumlah negara tersebut juga memiliki angka kasus positif COVID-19 yang terbilang tinggi. Nah, memang di sini bila melihat angka positif COVID-19 di Jerman pada dini hari tadi pukul 1 waktu Indonesia Barat, angka positif di Jerman mencapai 219.766 kasus. Dan diikuti juga Spanyol yang berada di angka 329.780 kasus, serta Italia yang berada di angka 251.713 positif COVID-19. Dan juga atas masih tingginya angka positif COVID-19 tersebut, sejumlah ahli kesehatan di Uni Eropa juga menilai bukan tak mungkin gelombang kedua juga akan terjadi di Uni Eropa sehingga lockdown kembali diberlakukan oleh pemerintah. Padahal apabila lockdown kembali diterapkan, Uni Eropa juga makin sulit begitu untuk pulih dari kondisi ekonomi yang harus rela terobrak-abrik oleh ganasnya COVID-19. Padahal sejumlah ekonom juga menilai pelonggaran lockdown yang sudah mulai dibuka sejak 2 bulan lalu di Uni Eropa, dan memang rata-rata negara Uni Eropa juga sudah mulai berangsur membaik begitu kondisi perekonomiannya dengan pertumbuhan lebih dari 5% pada bulan Juni 2020. Dalam kondisi seperti ini, lalu bagaimanakah paket stimulus kebijakan yang digelontorkan oleh Uni Eropa dalam rangka pemulihan kondisi ekonomi? Bisa kita lihat di slide selanjutnya. Nah, di sini memang Uni Eropa resmi menggelontorkan paket stimulus untuk memulihkan ekonomi sebesar 750 miliar euro. Di sini memang atau sekitar 12,6 triliun rupiah. Dan kesepakatan tersebut juga diambil setelah diskusi alot antar pemimpin negara Uni Eropa yang selama 4 hari berturut-turut begitu melakukan rapat secara intensif. Dan paket stimulus ini juga akan disalurkan ke 27 anggota negara dalam bentuk hibah dan pinjaman. Selain itu, Komisi Uni Eropa juga menyepakati anggaran inti paket stimulus sebesar 1,1 triliun euro. Di sini memang yang dalam diskusi panjang tersebut itu. Dan juga Italia dan juga Spanyol juga bakal menjadi 2 negara yang menerima paket stimulus ini. Untuk sumber dananya sendiri, Uni Eropa juga berencana mendapatkan dana paket stimulus jumbo ini ataupun raksasa melalui pasar keuangan begitu. Dan juga kebijakan ini membuatnya menjadi peminjam utama di pasar global. Selain itu, dalam pelaksanaannya Uni Eropa juga menyebut bahwa negara yang menerima pendanaan harus fokus pada 3 pilar utama. Nah, di sini yang pertama guna menggenjot kembali dunia usaha dengan bantuan pendanaan, lalu yang kedua menetapkan tolak ukur baru untuk mereformasi ekonomi dalam jangka panjang, dan yang terakhir melakukan upaya preventif dari krisis berulang dengan meningkatkan investasi. Dan juga memang stimulus jumbo ini pun dinilai juga membawa dampak positif begitu bagi perekonomian Uni Eropa. Dan juga memang bisa dilihat dari mata uang euro yang mencapai level tertingginya dalam 5 bulan ke belakang. Selain itu juga kesepakatan stimulus ini juga mampu mengerek harga minyak mentah dunia mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Bahkan pasar saham global sebagian juga mengalami kenaikan pasca ditetapkannya kesepakatan ini. Bursa Eropa juga mengalami kenaikan 0,5% terdampak sentimen positif dari stimulus jumbo Uni Eropa. Dapat disimpulkan dari presentasi kali ini, negara-negara di Uni Eropa saja dengan mayoritas negaranya mempunyai predikat sebagai negara maju harus menerima kenyataan pahit karena masuk ke dalam jurang resesi terdampak pandemi COVID-19. Indonesia yang juga harus menerima kenyataan begitu bahwa pada PDB kuartal 2 2020 tumbuh negatif, dan semoga pada kuartal selanjutnya dapat terhindar dari resesi karena adanya pertumbuhan yang positif dengan adanya sejumlah stimulus yang digelontorkan oleh pemerintah Indonesia.